Baik, pada pertemuan pertama kita kali ini, saya akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman Fortran. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam materinya. Yang pertama ada sejarah Fortran. Fortran itu termasuk bahasa pemrograman tingkat tinggi, tetapi berorientasi pada suatu masalah tertentu. Biasanya masalahnya itu dalam bidang matematik dan teknik. Fortran itu adalah singkatan dari formula translator, di mana dia itu kan karena berorientasi pada masalah tertentu dan contohnya itu khususnya bidang matematika dan teknik, Fortran itu biasanya digunakan untuk perhitungan pada zaman sekitar tahun 1950-an. Nah, sebelum ada Fortran itu, komputer itu biasanya menggunakan bahasa mesin atau bahasa perakitan. Dan di mana pada tahun 1950, John Backus, ahli di IBM itu baru deh mengembangkan bahasa tingkat tinggi yang disebut dengan Fortran ini. Nah, struktur dalam Fortran ini kalian bisa lihat di situ terdiri dari 4. Yang pertama ada meta comment, komentar, statement, dan sambungan dari statement baris di sebelumnya. Kalian bisa lihat di situ, yang pertama ada meta comment dulu, biasanya digunakan untuk title. Biasanya meta comment dan komentar. Meta comment, komentar, statement, dan sambungan itu biasanya kalian bisa lihat di bagian paling kirinya. Kalau meta comment itu, biasanya tandanya itu seperti dolar. Tandanya pasti dolar ya. Kalau seandainya komentar itu, tandanya itu C kecil atau C besar. Itu komentar. Nah, kalau statement itu, biasanya belakangnya itu adalah angka. 1 sampai 5 segala macamnya itu statement. Nah, sambungan itu biasanya itu kalian bisa ngelihat di paling ujung-ujungnya itu biasa sambungannya itu biasanya nggak ada ya. Maksud yang nggak ada adalah gimana? Kalau sambungan itu biasanya nggak ada angkanya, jadi loss aja dia langsung. Contohnya kalian bisa lihat di situ yang di label sama dengan selamat datang di Lab TI itu termasuk sambungan dari label sebelumnya. Kemudian ada aturan penulisan Fortran. Yang pertama, kolom pertama itu adalah indikator meta komen atau komentar. Nah, seperti yang tadi saya jelasin ya, untuk meta komennya itu tanda dolar, untuk komentarnya itu tanda C atau enggak C besar. Semua C ya, C kecil, C besar. Yang penting C. Dan kolom 1 sampai 5 digunakan untuk label statement. Kolom 6 digunakan untuk indikator sambungan di baris sebelumnya. Kolom 7 sampai 72 digunakan sebagai tempat untuk penulisan rutin program Fortran. Dan kolom 73 sampai 80 digunakan sebagai kata sambungan untuk sifat opsional. Gak terlalu kelihatan ya, saya taruh atas. Nah, digunakan untuk dokumentasi yang sifatnya opsional. Kemudian ada aturan penulisan variabel dan Fortran. Nah, variabel dan Fortran ini biasanya ada di paling atas di dalam suatu program dalam Fortran. Nah, aturan itu adalah seperti ini. Maksimumnya itu memiliki panjang 130.320 karakter, tetapi hanya 6 karakter pertama aja yang signifikan. Maksudnya apa kayak gini? Maksudnya apa? Kayak gini maksudnya. Contohnya ya, kalian itu punya nama variabel lebih dari 10 karakter. Tapi nanti yang di yang dibaca hanya 6 karakter pertama saja. Seperti itu. Nah, kemudian karakter pertama itu harus berupa huruf, tidak boleh ada spasi, ataupun tidak boleh ada karakter khususnya. Seperti itu. Jadi kalau seandainya, contohnya ya, kalian pakai Nina, add, nah itu kan add itu termasuk karakter khusus. Itu nggak boleh dijadiin variabel di dalam Fortran. Gitu. Di sini nama variabel tanpa deklarasi tipe jika diawali huruf I sampai N bertipe integer. Selanjutnya itu bertipe data real. Seperti itu, oke? Biasanya kalau seandainya kalian membuat variabel, kalian harus pakai tipe datanya dulu, baru nama variabelnya apa. Seperti itu. Nanti kalian akan dijelaskan lagi di bagian ACT-nya. Kemudian ada tipe data Fortran. Tipe data Fortran itu terbagi jadi 4. Yang pertama ada integer, real, karakter, sama logika. Untuk integer sama real ini bedanya adalah kayak gini. Kalau integer itu buat numerik yang pendek-pendek, sedangkan real itu untuk numerik yang panjang-panjang. Nah, kalau karakter biasanya kalian mengenalnya sebagai string. Nah, di sini tulisannya karakter itu
N di antara 1 sampai 327, 32767. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya bit ya. Ini maksudnya bit. Kalau logika ya seperti yang kalian tahu, Boolean juga logika soalnya. Nah, operator Fortran itu tuh bagi jadi 3. Yang pertama ada aritmatika, hubungan, dan logika. Nah, ini kalian bisa lihat di sini untuk yang tipe data Fortran yang logika ini termasuk juga dengan operator Fortrannya gitu. Oke? Baik, selanjutnya saya akan jelaskan tentang ACT-nya kalian. Baik, pada ACT kita kali ini, saya akan menjelaskan tentang kode Fortran ya. Ini untuk pertama kalinya nih, kita akan mempelajari Fortran. Jadi kita pakai compiler online dulu ya. Jadi yang pertama, ini codingan kalian untuk ACT kalian juga dan untuk LA-nya kalian. Yang pertama kita akan mendeklarasikan dulu ya. Sama Fortran itu mirip kayak kalian mengerjakan codingan di Java. Jadi kalian deklarasiin dulu nih. Nah, kita deklarasi nih variabel S, L, sama K dengan tipe data integer. Ini kali 2 ini maksudnya digit, maksudnya byte kedua ya, maksudnya byte kedua, maksudnya byte-nya itu kecil. Lalu kemudian kalian ngeprint deh ini nama kalian sama npm-nya kalian. Lalu kemudian bedanya adalah kayak gini, ada yang namanya format. Format ini untuk input. Saya ingatkan lagi, format ini untuk input. Write ini untuk output gitu. Nah, jadi bedanya Fortran itu adalah write ini kan buat output ya. Nah, kalian nggak bisa nih langsung masukin nih namanya segala macamnya. Kalian harus manggil dulu dia di baris berapa. Nah, kalian bisa ngeliat kan di sini ini itu ada di baris 5. Maksudnya adalah di label angka 5 buat di outputin. Nah, makanya itu nanti label kelima ini bakal kepanggil yang masukkan sisi. Nah, read ini untuk baca masukannya kalian. Nah, nanti read ini baca masukan kalian dan disimpan di variabel S. Nah, sebelum disimpan, nanti dia akan masuk dulu nih ke dalam baris ke-10. Nah, baris ke-10 ini format inputnya. Format inputnya itu adalah integer dengan maksimal digit itu 5. Seperti itu maksudnya. I5 itu maksudnya adalah integer dengan digit maksimal 5. Kemudian kita masuk ke perhitungannya. Nah, L ini itu luas, yaitu sisi kali sisi. K ini itu keliling, 4 kali sisi. Ini itu adalah keliling dan luas untuk persegi. Nah, selanjutnya adalah kita akan outputin nih, outputnya. Output yang pertama itu adalah output buat luas. Nah, makanya itu untuk write, habis itu L. L ini luas, yang dipanggil buat luas. Nah, habis itu untuk menjalankan, outputnya itu untuk menjalankan nomor baris ke-15. Nah, yang ini luas. Nah, nanti kalian bisa lihat di sini output yang dikeluarkan itu adalah tulisan luas dengan nilainya maksimal itu integernya 5. Maksudnya digit angkanya itu maksimal 5 gitu. Contohnya nanti, contoh, kalau seandainya kalian bakal hasil dari nilai luasnya ini lebih dari 5 digit, maka akan error biasanya. Nilainya akan berubah gitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi, sama kayak luas, kita akan itu yang keliling. Tapi yang dikeluarkan itu outputnya itu ada di baris 20. Nah, di baris 20 yang dikeluarkan itu ada tulisan keliling dengan digit integer atau enggak digit angkanya itu maksimal 5. Untuk lebih jelasnya lagi kita run aja langsung ya. Nah, seperti ini. Nanti contoh, saya masukin digit itu, masukin sisinya ya, masukin nilai sisinya itu 15. Nanti angka 15 ini akan masuk ke variabel S.
Berarti kita udah masuk ke dalam sini ya. Read 10 masuk dalam S. Dimana ini maksimal integernya itu adalah 5 digit. Nah, ini kita kan pakai 2 digit. Kita pakai 2 digit dulu nih, 15. Nah, di sini perhitungan luasnya itu adalah kayak gini. 15 kali 15 kan 225 nih. Nah, untuk yang pertama 15 itu bakal di printnya itu di sini. Perintahnya kalian itu bakal di sini. Dimana digitnya itu masih maksimal 5. Dan ini digit 3. Makanya itu masih di record. Sedangkan kalau clearingnya, kalian bisa lihat di sini clearingnya itu sama, tapi di bagian sini. Buat clearingnya itu, outputnya itu ada di label atau baris ke-20. Nah, 20 di sini nih, oke? Dimana maksimal digitnya itu 5. Nah, ini cuma 2, makanya itu bisa dikeluarkan. Baik, tadi kan kita udah lihat nih, yang kita udah tahu kalau seandainya sisinya itu memiliki digit maksimal, itu hanya 5. Nah, kita akan coba kalau seandainya kita masukin digit sisinya itu lebih dari 5, yaitu 6 digit. Nah, kalian bisa lihat di sini, saya masukinnya satunya sampai 6 kali ya di sini ya. Nah, makanya itu pas di running, luas dan kelilingnya itu akan menghasilkan bintang-bintang doang. Karena apa? Karena nilainya itu lebih dari 5 digit. Seperti itu. Makanya itu karena lebih dari 5 digit, dia udah lebih kapasitas kan. Dia nggak bakal mengeluarkan error, tapi dia hanya mengeluarkan bintang-bintang aja. Jadi nggak bisa kelihatan outputnya. Seperti itu. Baik, seperti ini aja ceritanya kalian. Untuk nama dan npm-nya harus sesuai dengan nama dan npm kalian masing-masing ya. Dan untuk nilai sisinya itu harus berbeda antara satu dengan yang lain. Saya harap kayak gitu. Dan penjelasan ACT-nya tolong berbeda ya, jangan sama. Kalau seandainya sama, saya kasih nilai 1 aja berarti. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau seandainya ditanyakan, silahkan langsung aja ditanyakan di Gmeet atau PC aja saya langsung. Oke, baik kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.